Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi di kajian tafsir kita surat Al-Baqarah di ayat yang 185 nggih. Dan kebetulan niki bulan Ramadan akhir taklim sebelum libur Ramadan kelas Pak Umar libur Ramadan, dan kebetulan ayatnya juga membahas tentang bulan Ramadan. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya terjemahkan dulu dua ayat insyaallah. Sekarang ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadhana, bulan Ramadan. Alladzi yang unzila fihi, diturunkan padanya, pada bulan itu, Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk, linnasi untuk manusia, wabayyinatin dan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, minal huda dari petunjuk, wal furqani dan pembeda atau pemisah. Faman maka barang siapa syahida menyaksikan, minkum dari kalian, asyahra bulan itu, ya bulan Ramadan, falyasumhu maka hendaklah dia mempuasainya, atau berpuasa padanya. Waman dan barang siapa kana maridon adalah dia sakit, au ala safarin atau sedang safar, fa'iddatun maka perhitungan, min ayyamin ukhara dari hari-hari yang lain. Yuridullahu Allah menginginkan, bikum untuk kalian, al-yusra kemudahan, wala yuridu dan tidak menginginkan, bikum untuk kalian, al-usra kesulitan. Walitukmilul iddata dan supaya kalian menyempurnakan hitungan, artinya hitungan bulan Ramadan. Walitukabbirullaha dan supaya kalian memahabesarkan Allah, ala ma hadakum atas apa-apa yang Dia Allah telah menunjuki kalian. Wala'allakum dan supaya kalian tashkuruna kalian bersyukur. Wa idza dan apabila sa'alaka menanyaimu wahai Muhammad, ibadi hamba-hambaku, anni tentang aku Allah,
Fa inni maka sesungguhnya aku qaribun dekat. Ujibu aku mengijabai da'watad da'i doanya orang yang berdoa idza da'ani apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli maka hendaklah mereka mengijabai aku. Kita mengijabai seruan Allah. Wal yu'minu bi dan hendaklah mereka beriman kepadaku Allah. La'allahum supaya mereka yarsyuduna mereka mendapat petunjuk. Dua ayat. Kebetulan salah satunya agak panjang. Kembali ke ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ayat ini dengan kalamnya syahru Ramadhana, yang itu merupakan keterangan dari ayat yang ke-184 ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayyaman ma'dudat. Jadi hari-hari yang terhitung, yang ada hitungannya. Lah hari-hari yang terhitung itu apa? Maksudnya itu adalah bulan Ramadan. Jadi terhitungnya itu ya selama bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kewajiban puasa ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat itu adalah syahru Ramadan. Nah, dalam beberapa tafsir memang ada ulama yang membahas apa toh makna dari Ramadan. Kata Ramadan itu diambil dari apa? Mereka mengatakan kalau secara bahasa yang namanya Ramadan itu adalah panas. Atau ada yang mengatakan lain sesuatu yang membakar. Sesuatu yang membakar itu kan berarti panas. Kenapa bisa dikatakan bulan tersebut gitu ya? Bulan yang ke-9 itu syahrul Ramadan. Dia mengatakan karena di sana ada ibadah puasa yang padanya itu dibakarlah dosa-dosa. Yang di bulan Ramadan tersebut dosa-dosa itu dihapuskan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan ada hadis masyhur bahwa sholat 5 waktu, sholawatul khamsi, wal jum'atu ilal jum'ati. Jadi sholat 5 waktu, kemudian antara Jumat dengan Jumat yang satunya, war ramadhanu ila ramadhani, dan satu bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Diterangkan oleh Nabi SAW, mukaffiratun lima bainahun. Itu menggugurkan gitu ya. Apa-apa yang diantara keduanya, tapi dengan syarat idza jtanabal kabair. Apabila dia menyingkiri, dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi misalnya kita sholat, kemudian melakukan dosa-dosa yang tidak besar, entah dosa-dosa yang kita rasakan, artinya kita merasa berdosa ataupun tidak karena sudah biasa. Kemudian kita melakukan sholat lagi, sholat isya misalnya gitu, dari maghrib sampai isya, itu menggugurkan. Kemudian ada yang jangka lebih panjang lagi antara Jumat dengan hari Jumat. Ya, tentunya dengan kesempurnaan ibadah yang ada di dalamnya. Sholatnya ya sholat, kalau sholat 5 waktu tadi ya sholatnya sholat dengan baik, sholat dengan sempurna, sholat dengan khusyuk. Kalau Jumat dengan sampai Jumat ya melakukan ibadah Jumat dengan baik. Kemudian Ramadan sampai Ramadan. Kalau dia melakukan puasa padanya, beribadah dengan baik padanya, itu bisa menggugurkan dosa-dosa antara Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Itu salah satunya mengatakan seperti itu. Ada yang lain yang membantah. Lah puasa Ramadan itu kan belum disyariatkan
pada umat-umat yang terdahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu belum ada syariat puasa Ramadan. Tapi bulan Ramadannya wis enek, gitu ya. Bulan Ramadannya sudah ada, tapi puasa Ramadannya belum ada. Ya tidak mungkin kalau dimaknai seperti itu, gitu ya. Maka sebagian mereka mengatakan kenapa Ramadan itu adalah dimaknai dengan panas, gitu ya. Bahwa bulan Ramadan itu biasanya memang terjadi pada musim panas. Ada yang mengatakan panas-panasnya bulan itu adalah pada bulan Ramadan. Nah, kalau yang seperti yang menafsirkan seperti ini, mereka mengatakan lebih cocok, karena kan kalau dikaitkan dengan puasa, padahal Ramadan itu sudah ada sebelum puasa diwajibkan. Kalau tentang ukuran kondisi panasnya, tentang musim panasnya, itu lebih cocok daripada tadi makna yang pertama. Wallahu a'lam. Itu syahru Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemuliaan bulan Ramadan dengan alladzi unzila fihil Qur'anu. Yang diturunkan padanya itu Al-Qur'an. Di sini ada dua penafsiran. Yang pertama yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Jadi satu kesatuan, Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu diturunkan oleh Allah ke langit dunia, baru setelah itu malaikat Jibril menurunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun, 40 sampai 63. Itu alladzi unzila fihil Qur'an, penurunannya itu pada bulan Ramadan. Sesuai dengan ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami Allah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar itu berada pada bulan Ramadan. Tapi penafsiran yang kedua, mereka mengaitkan dengan kalam Allah selanjutnya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu sebagai petunjuk. Kalau itu dimaknai bahwa turunnya adalah turun dari atas Lauhil Mahfuz sampai langit dunia, itu kan belum jadi petunjuk. Karena belum disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Masih mandek di sana. Bahwa itunya kan belum berjalan, bahwa Allah malaikat Jibril membawakannya kepada Nabi itu kan belum berjalan. Jadi Al-Qur'annya belum jadi petunjuk, masih terhenti di langit yang pertama. Maka penafsiran kedua mereka ulama menjelaskan unzila fihil Qur'an itu wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika di Gua Hira itu pas pada bulan Ramadan. Jadi Al-Qur'an di sini bagian dari Al-Qur'an itu diturunkan atau awal kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Memang ada dua penafsiran seperti itu. Yang ya wallahu alam nggih, napa malam nuzulul Qur'an niku artine napa nika? Itu nuzulul Qur'an yang bagaimana nggih wallahu alam kula nggih. Niku tanggal pinten 17 Ramadan nggih. Artinya apakah itu dimaknai yang wahyu pertama kali turun gini. Nek Lailatul Qadarnya kan tidak mungkin nggih. Lailatul Qadar kan ya banyak perselisihan gitu nggih. Ada yang mengatakan 23, 25, 27 dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengatakan pada 17 Ramadan. Ya wallahu alam, apa mungkin itu yang diyakini turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an itu apa fungsi Al-Qur'an? Itu hudan linnasi, pertama keterangan petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda. Jadi di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Tentunya petunjuk di sini adalah yang biasa dinamakan dengan hidayatul irsyad. Atau kalau ulama lain menyebutkan hidayatul ilmiyah, gitu ya.
Petunjuk yang berupa pengetahuan. Petunjuk yang berupa keterangan saja, gitu ya. Walaupun nanti berbeda lagi. Kalau itu hidayatul taufik, atau ulama lain menyebutkan hidayatul amaliyah, petunjuk untuk mencocokkan hati. Terus bagian disebutkan petunjuk untuk beramal. Tadi kan hanya petunjuk untuk tahu, kita ngaji seperti ini kan Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk paham, untuk tahu. Tapi untuk mengamalkan kan belum tentu. Nanti ada urusan yang lain lagi. Maka di sini kalau hudan linnas, bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia, itu yang hudan atau hidayah ilmiah, hidayatul irsyad. Jadi kalau orang itu mau belajar, di sana ada petunjuk untuk menuju kebaikan. Di sana ada keterangan-keterangan untuk menuju kebaikan. Lah mau apa enggak dia mengerjakannya, itu urusannya hidayatul taufik atau hidayatul amaliyah, bahwa Allah memberi petunjuk kepada seseorang agar mau mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bayyinatin minal huda, dan juga keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut. Jadi kalau petunjuk untuk manusia itu secara umum, artinya misalnya bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu Islam. Itu hudan linas, petunjuknya seperti itu, pemberitahuannya seperti itu. Kemudian wa bayyinatin minal huda, keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut. Nah, Islam itu piye toh? Apa yang dinamakan Islam? Apa yang dinamakan iman, gitu ya. Bagaimana orang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah menyuruh salat itu bagaimana caranya? Allah menyuruh wudu untuk bersuci dari hadas, wudu itu bagaimana caranya? Itu wa bayyinatin minal huda. Jadi menerangkan tentang petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal furqani, dan sebagai pembeda. Pembeda di sini aslinya Allah menerangkan perbedaan antara yang baik dan yang buruk, yang iman dan yang kafir, yang hak dan yang batil, yang akan menjadi ahli neraka, siapa yang akan menjadi ahli surga. Itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan kepada kita. Yang kita tinggal milih, mau memilih yang baik atau yang buruk, memilih yang hak atau yang batil, memilih melakukan seperti yang dilakukan oleh ahli surga atau memilih kelakuannya ahli neraka. Yang itu nanti berkaitan dengan hidayatul taufik atau hidayatul amaliyah. Itu tentang Al-Qur'annya. Nah, maka kalau pelajaran ulama yang bisa dipetik dari ayat ini, dari bagian ayat ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan di sana diturunkannya Al-Qur'an, maka sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seseorang ketika dia mau paham Al-Qur'an, ketika dia mau mengamalkan Al-Qur'an. Bulan ini jadi mulia karena Al-Qur'an. Maka orang itu sangat mungkin dia itu menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mau belajar dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamaha, kan gitu ya. Sebaik-baik kalian itu orang yang mau belajar Al-Qur'an dan orang yang mau mengajarkannya. Ya karena apa? Ya tadi, karena kemuliaan yang ada di dalam Al-Qur'an itu akan memuliakan orangnya, juga akan memuliakan waktu yang dimana Allah menurunkan padanya Al-Qur'an. Maka kita lanjutkan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Yang pertama, potongan ayat ini sebagai nasih, gitu ya, sebagai penghapus hukum sebelumnya, yang sebagian ulama mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemarin sudah saya terangkan bahwa puasa itu kan jenjang perintahnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama berupa pilihan, puasa Ramadan berupa pilihan. Jadi siapa yang mau puasa hendaklah puasa, yang milih tidak puasa itu fidyatun ta'amu miskin.
Jenjang pertama kan seperti itu. Kemudian jenjang kedua yang ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapapun dia yang menjumpai bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa padanya. Berarti pilihan itu sudah hilang. Tidak boleh lagi memilih antara fidyah atau puasa. Tapi harus puasa sih. Tinggal nanti kalau tidak kuat ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jenjang yang ketiga nanti yang kita dapati di ayat 187 nggih. Bahwa sebelumnya syariat puasa itu bersambung, tidak ada sahurnya, gitu. Sampai Isya, sebagian ulama mengatakan sampai dia itu tidur, kalau sudah tidur atau sudah sholat Isya, ya sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi istri, gitu ya. Yang akhirnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu mulai dari pagi sampai malam, gitu ya, sampai maghrib. Ini tahapan yang kedua menurut ulama sebagian itu. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa dia menyaksikan atau menemui bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa padanya. Dan menemui bulan Ramadan itu ya ada dua cara nggih. Entah pertama dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30, atau dia melihat hilal bulan Ramadan pada malam 29. Berarti kalau untuk tahun ini hari apa nih? Jumat besok nggih? Jumat. Yang kalau saya baca beberapa waktu lalu ada kemungkinan puasanya tidak bareng. Karena dalam hitungan falak hilalnya terlalu rendah, tidak sampai 2 derajat. Karena kan ulama juga berbeda pendapat gitu. Pergantian bulan itu karena adanya hilal atau karena disaksikannya hilal. Nah itu kan perbedaan tersendiri. Nek sing penting hilal ku enek gitu ya. Ya dengan hitungan bisa. Yang penting di atas 0 derajat atau di atas sudah 1 derajat berarti sudah ada hilalnya walaupun tidak terlihat karena sangat tipis juga karena sangat cepat hilangnya. Orang kalau dalam ilmu falak itu kan naik 1 derajat itu 4 menit lamanya. 2 derajat berarti lamanya 8 menit, 3 derajat 12 menit, 4 derajat berarti sampai 16 menit. Semakin lama itu semakin mungkin terlihat dan juga bulannya semakin tebal. Tapi semakin rendah itu semakin cepat hilangnya juga cahayanya semakin tipis. Maka kalau di Indonesia dan sekitarnya gitu kan para ahli falak mereka menghitung bahwa kemungkinan hilal bisa terlihat itu kan 2 sekian derajat gitu ya, walaupun tidak sampai 3 gitu. Artinya kalau di bawah 2 itu kemungkinan besar tidak terlihat. Maka besok kalau tanggal berapa nih? Tanggal 2 gitu. Tanggal 2 itu di bawah 2 derajat gitu. Kalau mereka yang meyakini bahwa hilal masuknya bulan itu karena adanya hilal, tidak perlu dilihat, ya sudah masuk bulan Ramadan. Tapi kalau mereka yang meyakini bahwa pergantian bulan itu harus dilihat, salah satu dalilnya ya ini, syahida minkumus syahro, menyaksikan bahwa itu memang benar sudah masuk bulan Ramadan, intinya. Maka hendaklah dia berpuasa. Maka kalau yang ya wallahu alam, walaupun perhitungan seperti itu kan banyak cerita dihitung ora ketok tapi ternyata waktu di ru'yah terlihat, itu kan juga banyak seperti itu. Itu kan yang penting disunahkan oleh Nabi SAW pada tanggal 29 untuk berusaha menyaksikan hilal. Walaupun mungkin dari satu tempat tidak terlihat, mungkin dari tempat yang lain terlihat, itu kan sangat mungkin. Nah yang kedua ada yang memaknai faman syahida minkum syahra falyasumhu, itu maka barang siapa yang dia mukim pada bulan Ramadan. Jadi masuk bulan Ramadan itu dia dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan bepergian, tidak dalam keadaan safar. Karena apa? Nanti di ayat selanjutnya Allah menjelaskan kalau safar boleh mengganti di hari yang lain. Jadi faman syahida minkum syahra falyasumhu itu ya memang bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Kalau perempuan ya tidak sedang datang bulan, tidak sedang haid. Kalau laki-laki ya tidak sedang bepergian, tidak sedang
sakit gitu ya, maka wajib bagi dia untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Maka rukhsahnya dilanjutkan oleh Allah, wa man kana maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kita lihat kan baleni, potongan ayat ini sama dengan ayat yang ke-184. Ada di sana faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau di sini au ala wa man kana maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka ulama di sini menjelaskan bahwa kalau tadi diterangkan bahwa faman syahida minkum syahra falyasumhu itu menghapus hukum sebelumnya, menghapus hukum pilihan antara puasa atau bayar fidyah, maka Allah Subhanahu wa taala mengulangi rukhsahnya untuk meyakinkan bahwa rukhsah itu tidak termansuh, bahwa rukhsah itu masih berlaku ketika pilihan itu sudah tidak ada. Agak dipahami nggih? Yang tadinya kan pilihan, gitu ya. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dihapus. Harus puasa pada bulan Ramadan. Tapi di bagian ayat yang atas kan ada rukhsahnya. Katanya, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Lah untuk menerangkan bahwa ini tidak terhapus, bahwa hukum ini masih berlaku ketika puasa itu wajib, gitu ya, maka Allah mengulanginya, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi walaupun itu sudah wajib, walaupun itu sudah harus untuk berpuasa, tapi rukhsahnya itu masih ada. Barang siapa yang sakit atau dia sedang safar, maka perhitungannya dari hari-hari yang lain. Tidak puasa 2 hari, ya diganti 2 hari di bulan yang lain. Tidak puasa 5 hari, maka 5 hari diganti yang lainnya. Maka nanti kembangan fikihnya sangat banyak dalam masalah ini. Salah satunya mungkin hutang puasa bagi orang yang sudah meninggal, gitu ya. Itu ya juga ada yang mengaitkan dengan ini. Kalau dia waktu Ramadan sakit, kemudian sampai di luar bulan Ramadan tidak sembuh, tidak mendapati ayyamin ukhor, tidak mendapati hari yang lain yang dia sanggup berpuasa, maka dia tidak dihitung tidak dihitung hutang puasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya sakit, kemudian pada bulan Syawal sembuh, kemudian pada bulan sembuh ning jik kosik-kosik, gitu ya. Kemudian dia akhirnya meninggal. Nah, itu yang dikatakan bahwa dia hutang puasanya. Walaupun itu masalah fikih ya, yang artinya banyak perselisihan dalam hal tersebut. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka diganti dengan hari yang lainnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Dia Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Jadi kalau ulama menjelaskan ini tidak hanya berlaku dalam urusan puasa, tapi berlaku dalam semua syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ad-darurah itu tubihul mahdurah, gitu ya. Bahwa sesuatu yang darurat, sesuatu yang terpaksa itu membolehkan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang tidak boleh. Kalau kemarin bahas tentang makanan, ngaten nggih. Tidak boleh makan khinzir, tidak boleh makan sesuatu yang haram, gitu ya. Itu boleh kalau famanit turaghaira baghin wala atin. Kalau terpaksa dan tidak melampaui batas. Salat, salah satu dari rukun salat itu adalah berdiri, misalnya gitu ya. Boleh ketika dia sakit tidak berdiri, harus menghadap kiblat. Boleh tidak harus menghadap kiblat kalau dia misalnya ya sakit, harus berbaring. Atau ketika bepergian keblasuk tidak tahu mana kiblat, gitu ya. Itu kan yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita dalam menjalani Islam ini yus gampang-gampang wae, gitu ya. Tidak usah kesulitan. Tapi harus kita bedakan nggih. Kalau dalam ayat lain itu kan ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha atau wattaqullaha mas
mastata'tum gitu ya. Semampu kita, bukan semau kita, tapi semampu kita dalam menjalani aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terkhusus dalam bab ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr itu dalam masalah rukhsah puasa. Makanya kemarin sempat saya terangkan kalau orang itu sedang bersafar misalnya, kalau safar ini kan safarnya tidak ada kekhususan safar yang bagaimana, yang jarak seberapa, naik apa, gitu. Misalnya dulu naik onta, sekarang naik mobil, dulu naik kuda, sekarang naik pesawat atau naik bis, dulu tidak ada AC, sekarang ada AC. Gitu. Maka ulama mengatakan ya dia ada pilihannya. Misalnya sini Jakarta udah jauh, tapi numpak pesawat misalnya gitu ya. Lebih gampang poso daripada nyaur poso, ya puasa enggak masalah gitu ya. Yang penting mana yang mudah bagi kita. Yang penting tidak memadoroti kita, tidak menjadikan kita pingsan, tidak menjadikan kita tidak bisa beraktivitas. Kalau kita masih kuat, merasa mudah berpuasa daripada menunda di hari yang lain, maka boleh bagi dia untuk berpuasa. Yang gampang yang mana? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddata, dan supaya kalian menyempurnakan hitungan. Artinya kembali kepada tadi, kalau Ramadan itu berapa hari? 29 atau 30. Kalau Ramadannya 29 hari ternyata kurang 5 hari, ya 5 harinya diganti dari hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Kalau 3 hari yang berkurang, ya kurang diganti dengan hari-hari yang lain. Maka disempurnakan bahwa hitungannya itu adalah hitungan bulan Ramadan. Entah itu yang 29, entah itu yang 30 hari. Lah ngertinya bagaimana? Ya sama dengan perhitungan awal Ramadan. Perhitungan awal Syawal itu juga dengan menyaksikan gitu ya, awalnya seperti itu, tapi berkembang dengan fikih yang ada di zaman ini, sebagian membolehkan adanya hisab. Yang penting dihitung wis ketok gitu ya. Walaupun ditonton kena mendung, ditonton mungkin terhalang sesuatu, tapi yang penting dihisab itu sudah ada. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sebetulnya kalau di Indonesia masih dengan ru'yah nggih. Nanti kan ada sidang isbat gitu ya. Mengumpulkan saksi-saksi, mengumpulkan orang-orang yang melihat gitu ya. Tidak hanya berpanduan dalam hal hisab saja. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian memahabesarkan Allah atas apa yang Dia Allah telah menunjuki kalian. Ya, ada 2 masalah. Yang pertama ketika walitukabbirullaha. Jadi selesai bulan Ramadan, walitukmilul iddah, rampung kan nggih? Bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Kemudian litukabbirullaha ala ma hadakum. Kalian memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama yang menjadikan ayat ini dalil sebagai takbiran di malam Idul Fitri. Jadi kan sebagian mereka mengatakan takbiran Idul Fitri itu kan setelah subuh. Sampai mulainya sholat Id. Sebagian mereka mengatakan enggak, mulainya takbiran itu setelah maghrib. Dalilnya apa? Ya ini. Walitukmilul iddata, hitungannya sudah sempurna bulan Ramadannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum ya dengan takbir yang kita pakai sekarang ini, entah dengan apa? Dengan yang panjang ataupun yang pendek. Sebagian ulama mengatakan ya urusan dalam masalah ini longgar-longgar saja gitu ya. Entah takbirnya 2 kali, entah takbirnya diganjilkan 3 kali, itu masalah-masalah yang longgar, tidak perlu diperdebatkan. Nah, kemudian pembahasan yang kedua dalam ayat ini, ala ma hadakum, atas apa yang Allah telah menunjuki kalian. Kalau menunjuki kalian di ayat ini, ulama mereka mengatakan 2 petunjuk, yaitu ya tadi hidayatul irsyad atau hidayatul ilmiyah, wa hidayatul taufik atau hidayatul amaliyah gitu ya. Karena apa? Pada bulan Ramadan itu kan secara umum banyak kajian-kajian nggih. Sing biasane ora nek kultum subuh gitu ya. Kalau sini subuh enten apa mboten? Oh, belum ada. Lah yang pagi subuh niku hari Ahad nggih.
Oh baca hati. Tapi selama Ramadan oh ada. Gitu kan ya walaupun dengan cara seperti apa gitu kan ya ismeh podo atau kultum gitu. Kalau orang-orang jamaah tabligh itu kan mengatakan kalau seperti itu kan taklim. Taklim itu membacakan kitab, kalau bayan itu ya khutbah kultum itu kan bayan. Nah, juga di sana kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidayatul amaliyah. Sing ra tau poso dadi poso, ra tau tadarus dadi tadarus, ra tau iktikaf ning masjid gitu ya, tidak biasa berdiam diri di masjid, jadi berdiam diri di masjid. Mungkin biasa sholat malam, mungkin ya biasa sholat malam, tapi jumlah rakaatnya tidak sebanyak pada bulan Ramadan. Kan biasanya cuma 5, cuma 7, cuma 3. Pada bulan Ramadan bisa 11 atau bahkan nanti ditambahi sudah tarawih di masjid, ditambahi lagi dengan sholat di rumah. Nah itu kan termasuk dari hidayatul amaliyah, bahwa dengan bulan Ramadan Allah menunjuki kita untuk beramal, untuk menjalankan syariat-syariatnya. Wala'allakum taskurun, dan supaya kalian bersyukur. Yang menjadi pokok dari cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengamalkan perintah-perintahnya. Artinya apa? Ulama membahas bahwa kalau kalian di bulan Ramadan itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan hidayatul amaliyah atau ilmiah, maka setelah bulan Ramadan itu ya dipertahankan, gitu nggih. Artinya tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan Ramadan itu juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang banyak. Jangan sampai Ramadane mandek, amalnya juga mandek, gitu ya. Jangan sampai puasanya juga mandek, ngajinya juga mandek, dan amalan-amalan lainnya juga berhenti. Kemudian dilanjutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau kita amati di sini Allah Subhanahu wa taala kenapa? Dalam bahasa kita menjepit gitu ya. Ayat ini gitu ya. Di ayat-ayat yang membahas tentang puasa. Jadi mulai ayat 183 sampai 185 kan tentang puasa nggih. 186 itu tentang doa. Nanti 187 itu tentang puasa lagi. Jadi kok kenapa Allah Subhanahu wa taala menaruhkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat puasa? Hikmahnya ulama menjelaskan karena orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Orang yang berpuasa doanya itu lebih mungkin untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menerangkan apabila ada hambaku bertanya kepadaku wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku Allah itu dekat. Dekatnya di sini ya paling tidak Allah Subhanahu wa taala mengetahui, gitu ya. Kita menginginkan apa kepada Allah itu Allah tahu. Kita meminta apa kepada Allah, Allah tahu. Gitu ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabahi doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Susunan kalimatnya itu rodok bulan baleni. Aku mengijabahi doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kan doa itu diulang 3 kali. Apa hikmah di dalamnya? Ulama menjelaskan bahwa orang yang berdoa itu tidak hanya sekedar doa, tapi memang doa yang benar-benar dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berdoa bahasanya umi to, gor kebiasaan to, tanpa diresapi, tanpa direnungi dan lain sebagainya, ya istilahnya doane sak-sae, ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabahi doa dia. Jadi doanya orang yang berdoa itu ya doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa, bukan orang yang dongo tok gitu ya. Tapi orang yang berdoa ketika dia berdoa benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang lain, tadi syarat pertama Allah mengijabahi doa nggih. Syarat yang lain falyastajibuli. Maka hendaklah mereka mengijabahiku. Mengijabahiku itu ya mengijabahi perintahku. Menjalankan perintahku, mentaati aku Allah. Jadi kalau orang itu tidak mau taat kepada Allah, ya Allah tidak mau mengijabahi doa dia.
Kalau dia mengijabahi seruan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa dia. Maka kita banyak beramal soleh, kita banyak beribadah gitu ya. Itu juga menjadi salah satu syarat bagaimana doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Artinya doanya orang yang beriman, ngaten nggih. Atau kalau itu diambil dengan makna yang khusus, bahwa ketika orang itu berdoa harus percaya bahwa Allah akan mengijabahinya. Jadi yakin gitu. Yakin bahwa Allah itu bisa mengijabahi, yakin bahwa Allah itu mau mendengarkan doa dia, bisa mengijabahi doa dia. Keyakinan itu harus ada. Jadi ora gur sak-sake. Maka kan kalau dalam hadis itu kan dilarang nggih. Ya Allah, ya kalau engkau berkehendak aku dijadikan begini, kalau tidak berkehendak ya wis rapopo. Nah, itu kan tidak boleh. Gitu ya. Kita harus yakin gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa mau untuk mengijabahi doa kita. Walaupun keyakinan ya tadi nggih, harus diikuti dengan usaha yang benar, dengan amal-amalan yang benar, la'allahum yarsudun, supaya mereka itu mendapatkan petunjuk. Maka untuk mendapatkan petunjuk, kita berada dalam al-haq, kita dijauhkan dari al-batil, itu kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu syaratnya sholat itu kan juga ada doanya kan, paling tidak di Al-Fatihah ada doanya, di ruku sujud juga ada doanya, di duduk di antara dua sujud ada doanya, di at-tahiyat ada doanya. Makanya agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nanti pada bulan Ramadan yang kita temui beberapa hari lagi insyaallah. Dan di sana ada fadilah-fadilah yang sangat banyak. Yang terakhir, sebagaimana yang dipesankan oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan kepada kita semua bahwa idza sumta falyasum sam'uka wa basuruka wa lisanuka. Kalau kamu puasa itu sing poso aja gor wetenge tok, gitu ya. Maka puasakanlah juga matamu, pendengaranmu dan lisanmu. Dari apa? Dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dia berpesan, wala taj'al yauma shaumika kayauma fitrika. Jangan kamu samakan antara hari puasamu dan hari kamu tidak puasa. Ya kudu beda gitu ya. Amalannya itu harus lain, ibadahnya itu harus lain antara saat kita berpuasa atau saat kita tidak berpuasa. Maka kita berusaha minta pertolongan kepada Allah agar bulan Ramadan nanti kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan keberkahan yang lebih banyak daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Fa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.